padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita pada hari ini, Jumat tanggal 10 Januari 2025. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR. Dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandang sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa
sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Injil yang disodorkan oleh gereja untuk kita renungkan bersama pada hari ini tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dan kita semua tahu bahwa penyakit kusta dikenal sebagai penyakit kutukan, penyakit yang memalukan generasi ke generasi. Dan ketika ada sanak keluarga yang terkena penyakit kusta, maka tentu saja ia akan diasingkan dari dalam rumah. Maka dewasa ini ketika kita ingin mencari orang yang terkena penyakit kusta dan kita mencari dari rumah ke rumah, percaya atau tidak percaya, kita tidak akan menemukan mereka di sana. Karena tempat mereka bukan di rumah, tetapi di hutan, di dalam kakak nama tertera rapi di sana dalam urutan keluarga yang lain. Tetapi dalam kehidupan mereka disingkirkan jauh di tengah hutan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, mungkin pernah kita mendengar kisah atau kita nonton dalam media sosial, kami kongregasi PRR yang memiliki pelayanan khusus terhadap kaum penderita lepra atau penderita kusta, dan rumah sakitnya itu ada di Naop, NTT, dan juga di Papua. Dan saya sendiri belum pernah melihat secara langsung saudara-saudara kita yang menderita itu, tapi di gambar-gambar dari cerita para suster yang melayani mereka itu sungguh-sungguh memprihatinkan, karena mereka harus keluar masuk hutan untuk mengumpulkan saudara-saudara kita yang dibuang di sana, lalu diangkut ke rumah sakit untuk bisa dibersihkan lukanya, diberikan perawatan, dan juga diberikan kasih sayang. Supaya apa? Supaya mereka cepat sembuh. Dan menariknya, orang kusta yang kita dengarkan dalam kisah Injil hari ini, dia sendiri tergerak hati untuk mau datang kepada Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu apa jawab Yesus? Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan keajaiban terjadi saat itu juga, tahirlah orang kusta itu. Dan saudara-saudari yang terkasih, ini mungkin menjadi tradisi yang turun-temurun. Orang kusta yang sudah disembuhkan oleh Yesus melarang dia supaya jangan menceritakan kepada siapapun. Tetapi berbalik dari itu, orang ini pergi dan memberitahukan bahwa dia telah sembuh. Dia disembuhkan oleh seorang yang bernama Yesus. Dan mendengar itu, semua orang yang terkena sakit penyakit datang memohon kepada Yesus supaya disembuhkan. Dan ini mau mengajak kita sebagai orang beriman. Kenapa di dalam setiap perayaan Ekaristi sering kita mendengarkan orang mengucap syukur karena terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, novena kepada hati Yesus yang Maha Kudus, atau novena kepada Santo-Santa siapapun. Itu mereka mengucap syukur, membawakannya dalam intensi, dan itu dibacakan oleh pastor dan didengarkan oleh semua orang. Sehingga umat yang mendengar intensi dari orang-orang yang telah mengalami kedahsyatan, mengalami keajaiban dari Tuhan ini, sungguh percaya bahwa Tuhan yang saya yakini, Tuhan yang saya percayai, sungguh bisa menyembuhkan saya dari segala kelumpuhan hidup saya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, setelah Yesus menyelesaikan semua pekerjaannya itu, ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi Yesus, setelah dia bekerja sepanjang hari, pada malam harinya dia berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam surga, meminta terima kasih untuk semua yang telah dia kerjakan di dalam sepanjang seluruh hari itu. Dan ini juga mau mengajak kita untuk
ketika malam hari duduk bersama dengan keluarga, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita diajak untuk meneladani hal baik, meneladani Yesus Sang Guru Agung dan teladan kita, supaya segala tingkah laku hidup kita berkenan di hati Tuhan. Maka setiap seluruh aktivitas yang sudah kita kerjakan dari pagi sampai sore, pada malam hari kita bawa dan kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa
dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah